Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, pada tanggal 13 April 2020 hari Senin, kita memasuki apa yang disebut dengan oktav Paskah. 8 hari. Kenapa disebut oktav Paskah? Kita mau menunjukkan bahwa hari pertama, yaitu kemarin hari Minggu, adalah sampai dengan minggu ke depan itu suasananya, suasana liturgisnya itu tetap suasana yang sukacita. Ya, katakanlah nilainya itu hampir sama dengan kemarin. Maka kalau dalam misa kemuliaan tetap terjadi, tetap dinyanyikan. Suasana itu, jadi suasana gembira, suasana sukacita hampir mirip dengan peristiwa yang kemarin kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu. Jadi hari pertama dari minggu itu. Jadi orang-orang Yahudi ngitungnya itu minggu itu hari pertama. Hari kedua, ketiga, sampai kita tahu kan hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu. Ya. Karena itulah maka pada hari Vigil, malam Paskah malam Minggu itu adalah perayaan Vigil. Ya, persiapan untuk Yesus kebangkitan. Dan pada minggu itulah, maka sebetulnya kita wajib untuk mengikuti misa, tidak hanya vigil, tetapi hari Minggu. Dan hari Minggu itu merupakan hari di mana representasi dari semua hari minggu-minggu yang lain. Semua perayaan lain menjadi korban penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ekaristi itu menjadi suatu kenangan, suatu peringatan, suatu perayaan, suatu kehadiran untuk Kristus yang menderita, yang wafat disalib, dimakamkan, dan kemudian bangkit. Ya, jadi inilah yang disebut inti dari iman kita Katolik. Dan mengapa hari Minggu kita harus ke gereja dan harus misa? Kita ingat dulu, ketika Thomas tidak datang bersama para rasul, ya, Thomas kehilangan tidak bertemu dengan Yesus ketika Yesus tampak di dalam perjamuan mereka para rasul itu. Baru minggu kemudian ketika Thomas datang, Yesus hadir. Nah, itulah kenapa kita hari Minggu harus datang ke gereja, bukan hanya lewat lewat online seperti sekarang ini kan ya. Itu sesuatu emergency ya. Tapi sebetulnya setiap hari Minggu kita datang itu untuk bertemu dengan Yesus, sebagaimana para rasul setiap minggu untuk dirayakan peristiwa-peristiwa penderitaan, wafat dan dimakamkan dan kebangkitan Yesus ya. Itulah misteri Paskah dan itu merupakan turning point dalam kehidupan hidup dunia ya, katakanlah universalitas ya. Jadi karya keselamatan Yesus itu bukan hanya untuk orang Kristen, untuk orang yang percaya pada Yesus, tapi untuk seluruh dunia. Maka kalau Anda perhatikan itulah karyanya, maka pada hari Jumat Agung kita berdoa untuk siapa saja. Ada 10 jenis doa untuk seluruh dunia, untuk kepentingan dunia. Untuk orang Yahudi, untuk orang yang tidak percaya pada Kristus, untuk siapa saja, untuk Paus, untuk orang siapapun. Kita lihat itu. Jadi universalitas dari karya keselamatan Yesus. Nah, kemudian yang penting di sini kita lihat bahwa Yesus dimakamkan dan turun ke tempat penantian. Itu penting bagi kita orang Katolik karena Yesus tidak hanya mati tapi turun ke bawah ke alam maut yang disebut Sheol. Nah, disitulah Yesus menyelamatkan orang-orang yang sudah mati, ya, diangkat, dinaikkan ke surga. Jadi penting sekali proses inkarnasi yang terjadi pada Yesus. Yesus tidak hanya dulu lahir, tetapi juga dia mengalami proses manusiawi sampai ke dasar-dasar kemanusiaan kita. Maka kenapa kita merayakan, mendoakan untuk orang-orang yang sudah meninggal? Nah, itulah supaya Kristus juga menyelamatkan mereka yang sudah meninggal, yang masih dalam api pencucian, yang belum sampai kepada Allah, sampai mereka dibersihkan kembali kepada Allah. Yesus mengangkatnya ya kepada Bapa di surga. Nah, itulah sebentar mengenai liturgi dan teologi dari sekitar Paskah ini yang sangat penting kita sadari, kita mengerti, kita yakini, kita imani, kita jalani, kita kuatkan. Dan sekali lagi itu juga menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menyelamatkan manusia. Tetapi juga bukan hanya dia menghancurkan kuasa dosa, ya, di mana membuat manusia tidak bahagia, tetapi dia menjanjikan hidup bahagia di surga. Maka dia bangkit kembali kepada Bapa, hidup kepada Bapa. Nah, kita ini jadi Tuhan Yesus itu menghancurkan kuasa dosa,
Dengan kita dibaptis itu kuasa dosa dihancurkan, dilebur nah maka kemudian kita diberi karunia Roh Kudus, kita menjadi anak Allah, kita diangkat menjadi anak Allah, bukan hanya anak bapak ibu kita tapi anak ilahi. Kita menjadi manusia ilahi. Ya, ini penting bagi kita. Karena Yesus dalam inkarnasi itu ada intervensi dari Allah. Kita lihat ketika kelahiran Yesus, ya, itu adalah intervensi dari Allah. Bunda Maria mengandung karena Roh Kudus. Coba lihat. Yesus sekarang ini mati dimakamkan, siapa yang membangkitkan? Kalau tidak dari kuasa Allah yang membuka batu yang menutupi itu semua, menutupi kubur Yesus. Jadi intervensi Allah, Yesus yang dianggap tulah, yang dianggap malapetaka, tulah bagi orang-orang Yahudi, sekarang menjadi penyelamat, menjadi penebus. Seperti dilempar batu yang dibuang, tapi dia itu itulah yang menjadi batu sendi, batu penyelamat, batu penebus. Ya. Nah, jadi sekali lagi Yesus sungguh-sungguh bangkit, ya, sungguh-sungguh bangkit, sungguh-sungguh hidup. Ya. Kenapa dikatakan berkali-kali dalam Injil hari ini juga Yesus sungguh-sungguh bangkit? Penting dikatakan begitu karena kita lihat, ya, pada waktu coba lihat dalam Injil hari ini. Orang Yahudi pemimpin agama dan para pemimpin pemerintahan, militer Romawi bersekongkol bahwa Yesus itu tidak bangkit, tapi dicuri oleh para rasul. Nah, hoaks yang dulu itu kemudian disebar-sebarkan di antara orang-orang Yahudi, bahkan tersebar di sekitar Palestina sampai ke Mesir dan sampai dipercaya oleh orang kelompok-kelompok tertentu. Bukan Yesus yang wafat, dicuri oleh para rasul. Dan ini penting bagi kita, Yesus wafat, mati, dan bangkit. Maka dikatakan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Ya, sungguh-sungguh tahu. Maka kita lihat proses meyakinkan kenyataan, bukan meyakinkan tapi de facto nyata yang demikian. Yesus bangkit, Yesus hidup. Ya. Nah, makalah kebangkitan itu menjadi kunci dari seluruh iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, mati, nggak ada gunanya kita percaya. Seperti kata Paulus. Untuk apa mau mati kok? Nah, tapi dia hidup mulia di surga. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita, kembali bersatu dengan Bapa. Kita diciptakan oleh Allah, ya. Dan selayaknya kita juga kembali kepada Allah. Nah, proses hidup kita ini di dunia ini, ya, sudah dimulai oleh Yesus dengan menghancurkan dosa itu, sudah dimulai. Nah, kitalah yang sekarang bersama Yesus, kita undang Yesus yang ada di sini, ya, yang ada dalam hati kita, yang ada dalam diri kita. Tuhan yang luar biasa itu mau tinggal dengan hati kita berdosa ini. Itu suatu yang luar biasa, ya. Lukisan dari Santa Teresa Avila, bahwa Allah yang besar yang menciptakan, Allah yang menciptakan segala-galanya mau tinggal dalam hati kita yang berdosa. Itu suatu misteri yang luar biasa. Dan anugerah Allah yang luar biasa, ya. Bahwa Tuhan memberikan segala-galanya kepada kita, bukan hanya rahmat demi rahmat. Kita minta mobil, kita kaya, kita benda, it's okay, it is fine. Tapi itu hal-hal sepele. Tapi yang lebih penting adalah Yesus yang menyelamatkan saya, menyelamatkan hidup kita. Maka karunia yang begitu besar, seandainya kita bisa mengerti kata Santa Teresa, seandainya Anda tahu yang ada dalam hati Anda itu adalah Allah, Bapa yang menciptakan segala sesuatu. Dalam hatimu, dalam hati kita. Dan karena dia dekat dengan kita, maka kita nggak perlu teriak-teriak. Kita berbicara, berdialog. Maka Teresa menganjurkan kepada kita untuk meditasi, untuk kontemplasi. Itu karena Tuhan dekat di sini. Hening, diam, mendengarkan. Dikatakan dalam tulisan tentang bagaimana Teresa menguraikan tentang doa Bapa kami. Dikatakan Allah ada di hati kita. Dan itulah surganya. Dan bagaimana cara kita mendengarkan? Ya, kita dengarkan. Jadi saya bilang, misalnya saya bicara dengan Anda, tapi Anda nggak peduli apa yang saya omongkan. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Enggak. Tapi ketika saya ngomong dan Anda memandang saya, Anda melihat saya, Anda mendengarkan seluruh diri Anda terbuka dengan apa yang Anda mengerti apa yang saya katakan. Dan disitulah letaknya apa arti keheningan, apa arti diam, apa arti kontemplasi. Ketika kita hening, kita diam, kita mulai mendengarkan.
Tuhan yang ada di dalam hati kita itu. Roh yang Tuhan berikan kepada kita dalam Allah Tertunggal Maha Kudus itu. Kita dengarkan. Dengan bahasa yang seringkali tak bisa kita mengerti dengan baik. Maka betapa pentingnya saudaraku keheningan. Ambillah waktu 15 menit untuk duduk diam. Paksakan sedikit itu sementara. Nah, lama-kelamaan ketika kita memandang Yesus dengan penuh cinta, mendengarkan Dia. Lalu kita mendengarkan apa yang Dia kehendaki bagi kita. Dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan kita mengagumi karya Tuhan yang besar untuk diriku, untuk masyarakat, untuk gereja, untuk dunia. Jadi karya misi yang dilakukan oleh kita semua, oleh para rasul ini karena mereka menemukan Yesus yang hidup, yang bangkit, yang mulia, yang jaya dalam hati mereka. Kenyataan hidup sehari-hari betul dalam kenyataan yang konkret. Tetapi zaman itu, ya. Tetapi tidak mesti kalau orang melihat Yesus secara fisik, lalu mereka mengimani Yesus, belum tentu. Lihat orang-orang Nazaret, lihat orang Yahudi, melihat. Tapi sekarang di zaman ini kita melihat bagaimana, masuklah dalam diri kita. Masuk dalam keheningan, dalam kesunyian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kerinduan seperti Maria Magdalena, pagi-pagi buta, wanita loh. Ada kerinduan, ada cinta yang besar. Untuk mencari Yesus, untuk menemukan Yesus. Caranya bagaimana? Duduk diam hening. Dengarkan. Dengarkan. Tuhan bicara kepada Anda, kepada saya, kepada kita, kepada semua orang. Semoga saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam minggu ini kita masih merayakan oktav. Mari kita buka teks kitab suci. Ya. Kita baca, kita renungkan. Sekali, dua kali, kita coreti, kita rasakan, kita nikmati, kita enjoy, savoring katakanlah, savor menikmati, seperti makanan lezat kita nikmati dengan penuh iman, penuh kasih, dengan penuh keterbukaan. Masukkanlah, nanti akan Anda merasakan ya, buah-buah rohani, madu-madu rohani yang akan memberikan kenikmatan, kesejahteraan kepada Anda. Maka mari saudaraku kita masih merenungkan minggu ini dengan tema tentang Paskah ini. Luar biasa ya. Saya hanya mengajak Anda bersama-sama seperti yang selalu saya sampaikan. Duduk diam hening sujud. Mendengarkan hati Tuhan yang ada di sini. Allah yang pencipta segala sesuatu mau tinggal di hati kita. Luar biasa. Semoga Anda, semoga kita semua diberkati, diberi karunia rahmat untuk menyelami misteri keselamatan ini. Bukan dengan kepala, tapi dengan iman, dengan keyakinan dan anugerah Roh Kudus. Selalu mulailah Roh Kudus, supaya membimbing kata-kata, pikiran, hati kita. Dan kita dengarkan. Dan bagi Anda yang sakit lewat tangan hamba-Mu ini, Engkau memberkati mereka semua dengan Roh Kudus-Nya, dengan kuasa-Nya. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.